itu beda. Tapi nanti akan ada lagi, bunga yang, apa ya, kalau bunga buah itu nggak bisa yang ini bunga dikotil, bunga monokotil, kalau bunga masih bisa ya, dikotil, monokotil. Tapi kalau buah udah enggak, biasanya yang dianalisis adalah dia asalnya dari mana, terus dia jenisnya dari perbungaan atau bunga tunggal, terus dia ovariumnya ada banyak atau enggak, sekat ovariumnya yang kayak tadi karpelnya. Terus dia dari bagian ovarium atau bukan berkembangnya, kayak gitu. Jadi secara konsep kalau di tumbuhan dari bunga nanti itu akan berkembang jadi buah, gitu teman-teman. Terus ada nggak tumbuhan yang dia bunga sama buahnya ini tetap ada? Ya ada, tapi biasanya karena belum berkembang aja gitu. Jadi biasanya kalau udah berbunga dia ujung-ujungnya bakal jadi buah gitu ya. Jadi buah, tapi ternyata tidak semua buah itu asalnya dari bunga yang sejati. Nah ini, ada dia yang asalnya dari bunga yang bukan bagian yang peruntukan beranak gitu. Kan kalau beranaknya untuk berkembangnya harusnya dari ovarium, tapi dia bukan dari ovarium. Nah ini contohnya ada timun, labu, apel. Dan ada jambu bol yang ini. Jambu bol, tapi kalau di jambu bol dia biasanya dibagi dua. Berarti ada yang dari perhiasan bunganya yang kayak jambu air, satunya lagi yang kecilnya kayak kacang mete itu baru buah sejatinya gitu. Makanya kayaknya ini dipisahin dari kacang metenya biar tidak bingung itu sih. Ini jambunya, oh berarti ini bagian yang buah semuanya. Kayaknya gitu kalau dari saya. Tapi nanti boleh teman-teman cross check lagi. Anyway, kita lanjut berarti yang B. Buah dua, yang ini berkembang dari satu bunga dengan banyak ovarium. Banyak ovarium tadi ya, ini kan buah dua berasal dari bunga agregat. Iya. Jadi jadi satu bunga ada banyak ovarium. Tuh. Makanya dihasilkan buahnya namanya buah agregat. Berarti yang nomor B kayaknya setuju semua ya. Kalau yang C, buah tiga memiliki satu karpel dan mengalami pematangan buah di dalam tanah. Karpelnya, ayo gimana? Kalau kita lihat di sini, dia ini ya. Oh, kalau ini mah ini. Kalau kacang tanah, kita coba lihat dulu deh. Kalau kacang tanah, bunga kacang tanah kayak gimana sih? Coba. Iya itu yang warnanya kuning-kuning gitu, guys. Ya, mana ya? Susah nih. Nih, saya langsung cari. Bunga kacang tanah. Ada nggak diagramnya? Nah, kelihatan dari sini. Oh, ada nggak sih? Bunganya yang warna kuning-kuning gini. Bukan kuning matahari ya. Kuning-kuning yang kayak gini. Nih, ini. Terus nanti dia bisa punya, ini bukan sih, kacang-kacangan. Hmm, iya, ini yang kacang-kacangan yang mirip lah kurang lebih kayak gini. Jadi dia cuma punya satu karpel aja memang. Tapi nanti dia bisa punya beberapa biji sekaligus. Berarti mirip sama yang ini ya. Sama polong-polongan ini juga. Ya sama ya namanya juga polong-polongan. Sorry, mana sih? Yang ini. Jadi dari sini dia cuma punya satu tempat, tapi nanti ya jadi masing-masingnya ada beberapa biji gitu. Jadi kalau dibilang di sini buah tiga memiliki satu karpel, udah benar, dan mengalami pematangan buah di dalam tanah. Jadi jawabannya pasti benar. Meskipun banyak bijinya, meskipun banyak biji, kacang hanya memiliki satu karpel. Karpel ini apa? Karpel itu yang tadi, ruangan-ruangan sekat-sekatnya di ovariumnya. Oke, berarti teman-teman mungkin agak bingung kayak, oh kenapa kacang itu buah? Ya kacang karena berasal dari bunga gitu. Jadi sesuatu yang berasal dari bunga itu adalah buah. Nah, tapi ini definisinya mungkin agak beda teman-teman antara secara biologi sama secara kuliner. Ya kan? Kalau secara kuliner kayak ini deh misalnya kita suka bingung mana buah mana sayur ya nggak sih?
Kayak tomat, tomat ini buah atau sayur sih? Atau cabe, cabe ini buah atau sayur? Kalau pokoknya sebetulnya kalau secara biologi, apapun yang dari bunga kan kalau tomat dari bunga, terus cabe juga dari bunga, artinya mereka ini buah gitu. Tapi kalau secara kuliner ya mereka dikatakan sayur, oke. Karena kan, biasanya kalau secara kuliner, kalau buah itu ada rasanya. Kalau sayur itu biasanya lebih plain atau lebih, apa ya, nggak ada rasanya, biasanya kayak gitu. Atau atau nggak terlalu manis, itu biasanya atau sering dipakai untuk makanan langsung, makanan untuk, apa ya, kayak diet, itu biasanya dimasukinnya ke sayur, padahal itu sama-sama buah juga. Cuma jangan lupa bahkan kayak kentang, bahkan itu dia bukan buah, ya kan. Kalau kentang ini adalah umbi. Jadi ada berbagai ini, karena dia bukan dari bunga, tapi dia adalah dari umbi, bahkan umbi batang, karena kelihatan ada tunas-tunasnya. Kayak gitu deh. Kalau untuk biosistematik tumbuhan ini agak panjang ceritanya. Hmm, tapi apa ya, saya nggak tahu tahun ini bakal banyak biosistematiknya atau enggak, karena ternyata ini di suatu tahun ini biosistematiknya double-double nih, biosistematik tumbuhannya ada yang tentang ini dan tentang buah. Kalau di 2023 kemarin kayaknya enggak ya, banyaknya struktur lagi ya kayaknya. Sama nanti mungkin baca data hasil penelitian. Well, oke. Jadi kalau dari sini yang D ini hanya buah tiga yang merupakan buah sejati. Buah sejati tadi definisinya apa? Definisinya dari bagian ovariumnya. Berarti buah apa? Buah sejati adalah buah yang berasal hanya dari bagian ovarium tanpa adanya apa namanya perhiasan bunga yang ikut berkembang. Jadi buah sejati adalah buah dua dan tiga, ya kan? Buah satunya bukan. Jadi kalau ini jambu bol ya, lagi-lagi kalau ini jambu bol berarti buah sejatinya adalah buah dua dan tiga. Jadi ini salah. Jadi kalau dari saya, sorry, salah, benar-benar salah. Tapi nanti boleh teman-teman cross check lagi, apalagi ini tuh jambu bol atau bukan. Ini nanti boleh kalau ternyata besok teman-teman ketemu di chat aja akunnya, Kak ternyata ini bukan jambu bol loh, ini maksudnya jambu airnya atau gimana. Oke, oke, ini udah pasti buah sejati. Ini mungkin dibilangnya kayak kalau agregat apakah dia sejati atau dia semu? Ya dia tetap aja buah sejati ya, karena dia tetap dari ini, ya nggak sih? Tetap dari bunganya, buah sejati. Saya ada niannya nggak ya? Buah tunggal. Oh, sebentar. Tapi kadang-kadang ada yang ngebedain buah agregat sama buah. Oh, ada yang juga yang ngebedain buah agregat sama buah sejati. Kok buah agregat buah sejati? Buah sejati sama buah tunggal. Ada yang kalau buah tunggal itu ya dia buah sejati, tapi yang lainnya dia bukan buah sejati. Ada yang kayak gitu. Tapi secara umum harusnya buah sejati adalah buah yang berasal dari bagian ovarium gitu. Jadi apakah stroberi buah sejati harusnya masih ya? Nah, kecuali kalau buah satunya ini adalah buah ini adalah apa toh si jambu air. Coba ya, aku masih penasaran. Saya nanti masih penasaran. Hmm, hmm. Well, oke. Kayaknya ini bahkan maksudnya ini. Oh, ovarium superior, ovarium inferior. Kayaknya nanti ini saya perlu cek lagi. Dia bagian apa? Kalau ternyata iya, ini dicek dulu. Oh, sorry. Kalau
klasifikasikannya kalau agregat ya dia agregat disebutnya, tidak apa ya, mmm, bentar, saya buka dulu buku sakti. Harusnya oh, oke. Oke, nanti saya akan confirm lagi yang ini, yang buah sejati, saya juga akan confirm. Ini ya 2 2 poin ini. Nanti kita cek lagi, secara ini apakah buah satunya buah bol maksudnya? Terus kalau iya, berarti dia memang ini buah semu, ini buah agregat, baru ini buah sejatinya memang ini ya, berarti adalah buah 3, buah 2, buah 3. Tapi jadi saya kurang tahu ini. Nah, ini ya belum tahu. Gini aja lah ya. Jadi nanti kita sama-sama cari lagi. Nah, oke, sampai sini dulu ada pertanyaan terkait buah, bunga, ataupun ada struktur yang mau teman-teman tanyakan? Sebelum kita beralih ke fisiologi. Ternyata fisiologinya saya nggak begitu banyak dapat teman-teman. Kayaknya beberapa tahun terakhir fisiologinya udah banyak diselip-selipin di bagian analisis kayaknya. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita bisa di sini yang fisiologi. Kita coba cek. 5, 4, 3, 2, 1. Ada atau tidak? Tidak? Masih bingung? Oke, nanti saya kasih PPT-nya kok. Nanti dikasih PPT-nya. Jadi aman ya. Sekarang kita coba dulu deh yang fisiologinya. Tentukan ini apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Ini fisiologi tapi semi ini ya. Kayaknya semi molekuler. Ini berarti tinggal ditentuin aja benar atau enggak. Oh, ini bukan fisiologi sih kalau kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Kalau ini tentang sel molekulernya tumbuhan berarti. Kalau yang A, kloroplas memiliki DNA linier yang terpisah dari DNA nukleus. Yang kedua, kloroplas dapat berfungsi di luar sel. Terus yang C, kloroplas memiliki ribosom sendiri dengan ukuran yang sama dengan ribosom pada sitosol. Terus yang D, ATP yang dihasilkan oleh kloroplas dapat digunakan untuk aktivitas selain siklus Calvin. Oke. Ini teman-teman pernah dapatin konsep ini nggak? Ini agak beda banget kayaknya. Gak apa-apa lah langsung saya bahas aja kalau gitu. Ini bukan fisiologi banget ya. Oke, ini sebagai FYI ini harusnya masuk di soal biologi sel molekuler. Kloroplas memiliki DNA linier yang terpisah dari DNA nukleus. Jadi sebetulnya kloroplas ini punya DNA, gitu ya. Tapi DNA-nya bukan linear, tapi DNA sirkuler. Coba kita lihat DNA kloroplas. Nih, kloroplas DNA sirkuler. Seperti ini kurang lebihnya, teman-teman. Jadi dia kloroplasnya berbentuk sirkuler, bukan linear karena dia tidak punya kromosom. Kalau linear biasanya dia terkompak dalam kromosom, gitu ya. Ini juga mirip sama mitokondrial DNA. DNA juga sama. Untuk DNA mitokondria dia pakainya sirkuler juga. Jadi, salah. Jadi, di sini, ini nggak apa-apa, saya langsung bahas. Ini yang A, DNA pada kloroplas, pada kloroplas berbentuk sirkuler. Oke. Berarti ini salah ya. Oke, next. Kloroplas dapat berfungsi di luar sel. Teman-teman harus tahu teori baca teori 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 endosimbion. Jadi dulunya
Kalau teman-teman pernah dengar, ini sekalian evolusi lagi nih. Jadi dulunya katanya sel itu awalnya dari sel-sel tunggal, uniseluler gitu kan. Dari sel tunggal ini katanya dulunya adalah banyak yang berupa sel sel mirip tumbuhan atau sel mirip hewan, yang mana dia ini kayak kloroplas doang atau mitokondria doang. Jadi si kloroplas sama mitokondria ini dulunya dianggap sebagai sel karena apa? Karena mereka mampu menyusun materi organiknya sendiri, materi genetiknya dia punya gitu. Jadi dia bisa memiliki informasi sendiri, dia bisa hidup sendiri. Makanya di sini kalau dibilang kloroplas dapat berfungsi di luar sel, berdasarkan teori itu ini jadi benar. Jadi teori endosymbion itu dulunya kayak ada kloroplas itu dianggapnya satu sel, terus mitokondria dianggapnya satu sel. Akhirnya ada organisme yang engulf si kloroplas itu, si mitokondria itu jadinya sekarang organismenya kita kayak tumbuhan dia punya mitokondria dan juga punya kloroplas. Atau dulunya ada bakteri, terus ada mitokondria. Bukan bakteri, ada organisme, ada mitokondria. Organisme ini akhirnya makanin si mitokondrianya, akhirnya mitokondrianya jadi bagian dari organisme tersebut. Endosimbion. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa dulunya mitokondria sama kloroplas ini bisa berfungsi secara normal di luar sel. Kayak gitu. Kalau sekarang gimana? Apakah kloroplas bisa berfungsi di luar sel? Iya, karena dia punya materi genetiknya sendiri gitu. Cuma tentunya pasti beda ya, jadi fungsionalnya dengan kloroplas ketika dia ada di jaringan tumbuhan. Tuh. Lanjut, yang C. Kloroplas memiliki ribosom sendiri dengan ukuran yang sama dengan ribosom pada sitosol. Apakah dia punya ribosom sendiri? Jadi, kalau ini salah. Dia masih, makanya kalau sekarang punya nggak tuh kalau menurut teman-teman? Ribosom dari mitokondria. Oh, kok mitokondria? Ribosom dari kloroplas. Ada tidak? Tadi ingat aja. Jadi si tumbuhan ini, si selnya, dia kan dianggapnya dulu sel yang fungsional sendiri. Artinya dia bisa melakukan sintesis proteinnya sendiri. Cuma materi, ya betul, cuma ukurannya kecil. Jadi bukan yang dia nggak punya, dia punya tapi dia ukurannya kecil. Makanya dia bisa melakukan semuanya sendiri gitu. Dia punya saya bilang apa, kloroplas memiliki ribosom, namun ukurannya kecil, gitu. Jadi dia bisa bertindak sebagai satu sel yang utuh, makanya kayak gitu. Yang terakhir yang D, ATP yang dihasilkan oleh kloroplas dapat digunakan untuk aktivitas sel selain siklus Calvin. Ingat prinsipnya, apapun yang dihasilkan dari reaksi terang itu sebetulnya adalah bahan untuk reaksi Calvin atau reaksi karbonnya. Jadi di sini pasti salah. Di sini ATP, paling soal fisiologinya cuma ini doang ya. ATP dari hasil reaksi terang hanya bisa digunakan untuk siklus Calvin. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau tidak, ini saya tanya, kakak kayaknya kita break lagi kah kayak kemarin atau kita langsung aja nih yang sekarang? Sebenarnya boleh, siapa tahu Mm-mm. ada yang mau ke toilet. Mungkin break sebentar Toilet, buat yang mau ke toilet kali ya. boleh. Kalau yang mau ke toilet atau mungkin ada yang di sana sudah azan di tempatnya, boleh sholat dulu. Kita 3:15 kita kembali lagi ke sini. Kita akan bahas yang fisiologi lainnya. Oke, thank you semuanya.